Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva. Saya dari Statistika UB Angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan suatu program Pascal tentang record. Dan di program ini, kita akan bisa mencari suatu data berdasarkan tipe data tertentu. Nah, berikut saya akan meng-share screen sintaks tersebut. Nah, di sini merupakan sintaks dari program Pascal tersebut. Yang pertama, program coffee shop. Ini berarti nama program uh, ini adalah coffee shop. Lalu di sini ada uses CRT, yaitu untuk mendeklarasikan library. Dan ada type minuman sama dengan record dengan melodik dua array itu sampai 100 upstream 25 hingga N. Di sini type ini untuk mendeklarasikan tipe dari suatu data. Minuman adalah nama dari record yang dideklarasikan, dan record tersebut ini terdiri dari 5 field, yaitu menu, ukuran, penyajian, topping, dan harga, yang masing-masing dapat menyimpan maksimal 100 minuman. Lalu kemudian untuk menu ini dapat menyimpan menu dengan panjang maksimal 25 karakter, dan ini bertipe data string. Lalu untuk ukuran penyajian itu bertipe data string juga, dan angka ini untuk menyimpan maksimal karakternya. Lalu N ini untuk mengakhiri bagian type. Kemudian di sini ada variabel, bagian pelajaran variabel di mana data dideklarasikan sebagai tipe data minuman. Variabel NI dan pilihan dilakukan bertipe integer. Lalu menu hingga top hingga harga ini dideklarasikan bertipe data string. Nah, kemudian di sini begin di sini untuk memulai program. Lalu ada CLRSCR yaitu membersihkan isi memori, dan ada readline database janji kita coffee dan simbol seperti ini. Dan writeline ini bertujuan untuk mencetak kalimat dan simbol seperti ini pada bagian output. Lalu kemudian di sini ada write, masukkan banyak dalam database. Jadi pada bagian output kita perlu masukkan suatu angka berupa integer yang mana itu akan dibaca sebagai N, yaitu banyak menu minuman. Kemudian uh, writeline di sini untuk memisahkan dua baris teks yang tampak di layar, lalu akan melakukan perulangan untuk I.2 sama dengan 1 untuk N untuk membuat perulangan sebanyak N kali. Variabel I akan berjalan dari 1 hingga N. Dan perulangan yang akan dibuat itu untuk dimulai dari begin hingga N, yaitu writeline atau tulisan data minuman pada output, lalu di sini nama minuman, ukuran, penyajian, topping, harga. Jadi pada bagian output kita perlu masukkan nama minuman, kemudian ukuran, kemudian penyajian, lalu topping, dan juga harga. Dan sebagai contoh untuk nama minuman, readline data titik menu I ini untuk menandakan nomor urutan data yang akan diinput. Data yang diinput yaitu nama minuman. Data tersebut kemudian disimpan di dalam array sesuai dengan indeks I. Lalu eh, dari nama minuman, dari tulisan data minuman hingga harga ini akan diulang sebanyak N kali sesuai yang telah kita masukkan sebelumnya. Dan setelah itu di sini akan ada writeline dengan petik 2 dan kosong di sini untuk membuat suatu garis kosong lagi. Biasanya digunakan untuk sebagai suatu spasi, dan kemudian writeline database dan kita coffee. Ini untuk mencetak tulisan database dan kita coffee pada bagian output. Dan kemudian di sini angka 45 di sini itu menyatakan bahwa lebar bidangnya adalah maksimal 45 karakter. Dan kemudian writeline menu, ukuran, penyajian 20 lebih dari 15. Di sini untuk mencetak teks dalam tanda kutip tunggal. Data tersebut mewakili label untuk setiap kolom seperti menu, ukuran, penyajian, topping, dan harga. Dan angka 1.2 menunjukkan lebar setiap kolom dan karakter. Kemudian writeline ini untuk mencetak simbol seperti ini pada bagian output. Lalu for I sama dengan 1 to and do,
untuk melakukan perulangan hingga n kali, dan kemudian right line bagian ini untuk menampilkan baris tabel yang terdiri dari beberapa kolom. Jadi pada bagian ini outputnya akan menghasilkan sebuah tabel di mana tanda garis vertikal ini digunakan sebagai batas awal tabel. Terus lalu data menu titik 225 itu menampilkan isi dari array menu pada indeks KI dengan lebar bidang sebanyak 25 karakter. Begitupun begitu sama juga untuk hingga data harga I dengan lebar 15. Kemudian akan ada juga suatu baris spasi di bawahnya. Lalu readline ini berguna untuk membaca baris dari keyboard dan mengabaikan nilainya. Kemudian akan dilakukan repeat. Nah, di sini repeat membuat perulangan tanpa kondisi tertentu. Jadi program akan terus dijalankan hingga dipilih opsi 1 atau opsi 1 ini tidak pada bagian output. Nah, selanjutnya right line ini, selanjutnya di sini ada yang pertama ada CLS terlebih dahulu untuk membersihkan layar konsol sebelum menampilkan opsi pilihan yang baru. Lalu right line ini untuk mencetak simbol dan juga kalimat seperti ini pada bagian output. Yang mana di sini kita mempunyai 6 macam pilihan, 6 macam opsi dari 1 hingga 6. Kemudian akan pada bagian output, pilihan Anda ini kita perlu masukkan suatu angka dari 1 sampai 6. Yang mana angka tersebut kemudian akan dibaca sebagai pilihan. Kemudian akan dilakukan case statement case untuk pilihan of yang pertama untuk opsi 2 terlebih dahulu, 2.2 begin, ini berarti jika dipilih opsi 2 pada output, program akan meminta memasukkan nama minuman. Jadi kita perlu mengetikkan angka 2, lalu jika kita memberikan angka 2, program akan meminta memasukkan nama minuman dan mencari data berdasarkan nama minuman tersebut. Data minuman yang sesuai kemudian akan ditampilkan dan begin di sini berfungsi untuk memulai hal tersebut. Nah, kemudian akan dicetak tulisan kalimat cari data berdasarkan nama minuman pada bagian output, lalu juga masukkan nama minuman. Jadi pada bagian ini kita perlu memasukkan nama minuman kita, kemudian akan dibaca sebagai menu. Lalu dilakukan perulangan dan juga begin di sini. Dan untuk if data titik menu i sama menu itu bermaksud lalu kemudian akan dicetak tabel kembali yang mana tabel ini itu akan dicari berdasarkan nama menu minuman yang telah kita masukkan sebelumnya. Dan untuk bagian if dan titik menu ini untuk menjalankan blok pernyataan terdapat dalam begin dan end jika nilai dari data menu sama dengan nilai dari variabel atau konstanta menu. Dan kemudian akan dicetaklah tabel sesuai dengan menu yang kita masukkan. Lalu end di sini untuk mengakhiri begin dari if statement, untuk end yang kedua untuk mengakhiri perulangan, untuk end yang ketiga untuk mengakhiri case of untuk begin pilihan 2. Dan untuk 3.2 begin, yang mana jika kita memasukkan angka 3 pada output, program akan meminta masukkan berdasarkan ukuran. Data minuman sesuai dengan ukuran dimasukkan kemudian ditampilkan. Dan untuk sintaks dari begin awal ini hingga akhir itu sama seperti sebelumnya, hanya saja berbeda pada bagian ini mencari berdasarkan ukuran. Lalu kemudian selanjutnya ini sintaks jika kita memasukkan angka 4, case of untuk begin opsi yang keempat yaitu berdasarkan penyajian, maka akan dicari juga data berdasarkan penyajian lalu akan ditampilkan tabel pada layar seperti pada yang sebelum-sebelumnya, dan ini akan berlanjut sampai 6 titik begin. Maksudnya yang 5 titik begin itu akan untuk mencari data berdasarkan topiknya. Jadi yang perlu dimasukkan adalah bagian topping yang selanjutnya akan menampilkan tabel sesuai dengan topik yang dimasukkan. Dan yang terakhir yaitu 6.2 begin, yang mana 6.2 begin ini mencari jika memasukkan output berdasarkan harga. Jika memasukkan output berdasarkan harga, maka data
akan mencari berdasarkan harga tersebut. Lalu begini untuk memulai, dan kemudian clear screen ini untuk berdasarkan layar konsol. Lalu ada write line cari data berdasarkan harga, jadi akan dicetak juga kalimat seperti ini. Kemudian kita perlu masukkan harga yang akan dibaca sebagai harga, dilakukan perulangan, kemudian akan dilakukan perulangan, dan if data titik harga is dengan harga, itu untuk menjalankan blok pernyataan yang terdapat dalam begin dan end. Jika nilai dari bagian dan N, jika nilai dari data harga ini sama dengan nilai dari variabel atau konstanta harga. Kemudian akan ditampilkan tabel yang mana memuat harga yang telah kita masukkan, dan tick and Bruton di sini memiliki fungsi yang sama seperti sebelumnya, yaitu N yang pertama untuk mengakhiri begin if case, yang kedua if statement, yang kedua untuk mengakhiri N dari perulangan, dan N di sini untuk mengakhiri case of untuk begin ke-6 ini. Lalu N di sini untuk mengakhiri case statement secara keseluruhan, dan readline di sini itu berguna untuk membaca baris dari keyboard dan mengambilkan nilainya, dan until pilihan satu untuk memberhentikan program jika diinputkan opsi 1 pada layar output. Jadi tadi pada opsi pertama adalah tidak, sehingga jika kita masukkan pilihan 1 maka program akan berhenti, dan N di sini untuk mengakhiri program. Nah, mungkin supaya lebih jelas, kita akan coba merun dari program ini. Oke, kita akan run. Jadi, kita perlu masukkan data minuman yang pertama. Misal kita ingin memasukkan yang pertama adalah matcha dengan ukuran L. Kita akan masukkan matcha dengan ukuran L, lalu cold. Kemudian toppingnya boba, misal, dan harganya 20.000. Kemudian database yang kedua, misalnya kita akan masukkan latte ukuran M, hot, dengan toppingnya regal, lalu dengan harga Rp 15.000. Dan yang ketiga, karena kita masukkan SBR 3, maka kita perlu masukkan 3 macam data minuman, semisal hazelnut choco dengan ukuran M, kemudian cold, dengan toppingnya boba, harga 15.000. Nah, setelah itu kita enter, maka kita mendapatkan tabel database seperti berikut. Nah, berikut merupakan tabel database berdasarkan data yang telah kita masukkan. Terdapat 3 macam minuman di sini. Dan kita klik enter, lalu apakah kita ingin membeli minuman? Kita memilih opsi, yang pertama itu tidak, yang kedua berdasarkan minuman, ketiga berdasarkan ukuran, hingga yang ke-6. Lalu misal kita ingin membeli berdasarkan minuman, kita bisa mengetik angka 2 di sini. Lalu kita perlu mengetikkan nama minuman, atau matcha, akan didapatkan data untuk menu matcha dengan ukuran L, dihargai sebesar 20.000. Dan misal kita ingin mencari berdasarkan ukuran, kita perlu membuat angka 3, lalu ukuran yang kita inginkan, misal L. Lalu di sini untuk ukuran L terdapat menu matcha. Dan selanjutnya di sini tabel ini ditampilkan karena ukuran menu matcha ini adalah L. Selanjutnya, jika ingin berdasarkan penyajian, kita perlu klik ketikkan angka 4. Misal kita ingin cold. Nah, pada cold ini terdapat 2 macam data minuman yang penyajiannya itu cold, yaitu matcha dan juga hazelnut choco, sehingga kedua-dua data ini ditampilkan. Dan selanjutnya, misal berdasarkan topping, kita ketikkan misal boba. Nah, di sini juga terdapat 2 minuman dengan topping boba, yaitu matcha dan hazelnut choco, sehingga kedua ditampilkan. Dan yang terakhir, dan misal berdasarkan harga, kita ketikkan, lalu dapatkan juga data di mana minuman dengan harga 15.000, yaitu latte dan hazelnut choco. Dan yang terakhir, jika kita matikan satu atau tidak, berarti program akan berhenti. Nah, oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, kalau lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.